Strategi Lightening the Learner's Climate adalah pendekatan yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih menyenangkan, kemudian memotivasi dan aktif bagi siswa. Penerapan strategi ini dapat meningkatkan hasil belajar dan keaktifan belajar IPA atau ilmu pengetahuan alam. Menggunakan pendekatan pembelajaran yang berbasis diskusi atau kelompok, kemudian presentasi, dan kemudian menggunakan alat peraga dalam bentuk kertas yang berisikan poin-poin penting mengenai pembelajaran. Selamat pagi anak-anak. Udah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Gimana kabarnya? Apakah semuanya pada sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Oke. Apakah ada yang tidak hadir pada kelas hari ini? Hadir semua Bu. Oke, alhamdulillah. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi kita, ada yang ingat nggak sih mengenai materi yang kemarin Ibu jelasin? Saya Bu. Ya, kepada Zia silakan. Nah, minggu lalu itu Ibu udah menjelaskan tentang alat pencernaan. Alat pencernaan sendiri terbagi menjadi lambung, pankreas, dan mulut Bu. Oke, terima kasih Zia. Ibu. Nah, semua pada hari ini kita akan belajar mengenai sistem indera. Nah, sistem indera sendiri itu merupakan suatu kompleksitas organ dan struktur yang memungkinkan organisme. Nah, termasuk kita sebagai manusia. Nah, untuk mendeteksi di mana fungsinya tadi untuk mendeteksi dan merespons rangsangan dari lingkungan sekitarnya. Nah, apa sih fungsi dari adanya sistem indera? Nah, fungsi dari adanya sistem indera itu yaitu untuk mengumpulkan informasi tentang dunia luar dan mengirimkannya ke otak. Kemudian otak itu kembali mengolah sehingga organisme tersebut dapat berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, anak-anak, sistem indera itu terbagi menjadi 5 seperti yang telah Ibu tuliskan di sini. Yang pertama itu ada mata. Nah, fungsi atau struktur yang ada pada mata itu meliputi ada retina, kemudian ada lensa, ada kornea, serta ada saraf optik. Kemudian ada yang kedua yaitu telinga. Nah, telinga sendiri itu memiliki struktur, ada telinga luar, ada telinga dalam, serta ada telinga tengah. Nah, telinga ini juga mencakup yang namanya gendang telinga serta koklea. Nah, yang kemudian ada yang namanya hidung. Hidung sendiri itu merupakan alat indera yang memiliki struktur utama, yaitu ada membran mukosa, kemudian ada saraf penciuman. Nah, hidung itu yang kita gunakan untuk mencium bau-bau atau aroma-aroma yang ada pada dunia ini gitu. Nah, kemudian ada yang namanya kulit. Kulit sendiri itu merupakan struktur atau memiliki struktur utama, yaitu reseptor kulit, kemudian yang termasuk ke dalam ujung saraf serta kelenjar keringat. Nah, kelenjar-kelenjar atau keringat-keringat yang ada pada tubuh kita itu dihasilkan yang namanya kelenjar keringat. Dan yang terakhir ada yang namanya lidah. Nah, lidah sendiri itu merupakan salah satu organ yang memiliki struktur utama, yaitu papila lidah. Nah, di dalam papila lidah ini itulah yang namanya mengandung reseptor rasa-rasa yang bisa kita rasakan di dalam mulut. Nah, anak-anak, yang tadi Ibu jelasin itu, ini kalian bisa lihat di gambar yang telah Ibu paparkan di sini. Nah, di sini ada mata. Nah, mata ini ada mencakup retina yang tadi Ibu jelasin tadi, ada lensa, kornea, dan saraf optik. Kemudian ini untuk alat pendengaran kita. Nah, kemudian ada kulit yang tadi Ibu jelasin, yang di dalam kulit tersebut terdapat yang namanya kelenjar keringat. Kemudian ada lidah. Nah, di dalam lidah ini kita bisa merasakan bahwasanya ada rasa asin, kemudian ada rasa manis. Nah, di sini di lidah ini. Dan yang terakhir di sini yaitu untuk indera penciuman. Nah, anak-anak, dari materi yang telah Ibu paparkan mengenai sistem indera tadi, dari anak-anak semuanya ada yang mau bertanya tidak? Iya, kepada Nur, gimana? Saya Bu. Jadi, jawaban saya adalah jika tubuh tidak mempunyai alat indera,
yang bisa membahayakan kehidupan pelaksananya, Bu. Terima kasih. Nur, terima kasih ya yang udah menjawab pertanyaan dari Zia. Nah, benar sekali apa yang Nur bilang bahwasanya sistem indera itu sangat dibutuhkan oleh manusia karena indera itu memainkan peran kunci dalam pengalaman dan pemahaman dunia sekitar. Nah, melalui indera ini manusia itu dapat menerima informasi dari lingkungannya dan bisa berinteraksi dengan dunia secara lebih efektif. Nah, jadi ada berapa nih sistem indera? Mengapa sistem indera itu bisa penting dalam yang namanya kehidupan manusia? Yaitu dia itu bisa melakukan yang namanya pengalaman sensorik, di mana sistem indera itu memberikan manusia kemampuan untuk merasakan dunia melalui panca indera, seperti yang tadi Ibu jelaskan, dari mata, kemudian hidung, ada dari mulut tidak, maksudnya ada dari telinga dan sebagainya. Nah, ini itu memungkinkan kita itu bisa yang namanya merasakan dan mengalami di lingkungan sekitar. Nah, dari materi tadi, Ibu ini akan membuat kalian menjadi beberapa kelompok. Jadi kepada anak-anak semua, Ibu minta untuk kalian bisa membentuk kelompok-kelompok kecil. Silakan dimulai dari sekarang. Nah, terima kasih ya kepada anak-anak yang udah bikin kelompoknya. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan mengenai sistem indera. Nah, di sini Ibu minta kalian untuk membuat kelompok. Ibu minta kalian untuk yang namanya membuat fungsi masing-masing dari sistem indera. Nah, di sini Ibu sudah membuat sebuah template atau tempat yang akan kalian gunakan atau acuan untuk yang namanya membuat tugas kalian. Nah, di tugasnya itu Ibu mulai dari sekarang. Silakan. Udah saatnya ini kepada kelompok-kelompok untuk mempresentasikan hasil dari diskusi mengenai tugas yang Ibu berikan. Nah, kepada kelompok mana yang ingin mempresentasikan hasil tugasnya? Oke, silakan kepada kelompok Zia. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nah, di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami. Yang pertama ada indera penglihatan, yaitu mata. Fungsinya untuk melihat dunia-dunia di sekitar kita. Yang kedua yaitu indera pengecap. Nah, indera pengecap ini yaitu mulut yang untuk berfungsi untuk merasakan rasa makanan. Dan ada indera penciuman. Indera penciuman ini yaitu hidung yaitu berfungsi untuk mencium bau sesuatu di sekitar kita. Dan ada indera pendengaran. Indera pendengaran ini yaitu telinga dan berfungsi untuk mendengar sesuatu yang ada di sekeliling kita. Dan yang terakhir yaitu indera peraba. Indera peraba ini berfungsi untuk meraba sesuatu yang bisa kita rasakan. Terima kasih ya kepada kelompok 1 yang udah melakukan atau hasil diskusi yang telah mengenai materi kita tadi. Nah, untuk kelompok 1 nih, Ibu mau bertanya mengenai materi tersebut. Nah, gimana sih caranya biar kita itu bisa tahu bahwasanya ini warna biru dan ini warna merah. Nah, itu gimana cara otak kita itu bisa mendeskripsikannya? Jadi gini Bu, caranya dengan mata mendeteksi cahaya dan warna, yaitu dengan mengonversinya menjadi sinyal listrik yang dikirim ke otak melalui saraf optik dan kemudian diinterpretasikan sebagai gambar Bu. Sekian, terima kasih. Wah, keren sekali kan anak-anak penjelasan dari kelompok 1 ini. Nah, di sini Ibu ngasih penguatan lagi nih bahwasanya benar mata manusia itu bisa mendeteksi cahaya dan warna karena di dalamnya terdapat yang namanya sel fotoreseptor, di mana seperti batang dan kerucut, yang mana dia itu bisa yang namanya merespon cahaya. Nah, sel batang itu membantu melihat dalam kondisi pencahayaan rendah, sementara sel kerucut memungkinkan deteksi warna dengan merespon berbagai panjang gelombang cahaya. Nah, ini memberikan yang namanya kemampuan manusia untuk melihat dunia dan spektrum warna yang beragam. Bisa melihat warna merah, kemudian ada warna kuning, dan sebagainya. Nah, yang penting untuk memahami dan berinteraksi dengan yang namanya lingkungan sekitar.
Sekarang kita udah sampai di penghujung waktu. Nah, jadi kita tuh bisa simpulin bahwasanya sistem indera itu sangat penting dalam kehidupan kita, dan kita sebagai manusia itu menggunakan sistem indera untuk yang namanya melanjutkan ya kehidupan. Jadi sistem indera kita ada lingkup mata, telinga, hidung, kulit, dan lidah. Dimana kita tahu mata, jika kita kaitkan dengan kehidupan nyata, bisa kita untuk melihat teman-teman yang lain. Kemudian telinga untuk mendengar penjelasan dari ibu, kemudian dari teman-teman gitu. Kemudian ada hidung untuk membau, dan kulit untuk merasakan, dan yang terakhir lidah untuk mengecap rasa-rasa apapun itu, entah rasa makanan ataupun rasa lainnya. Nah, akhirnya kita udah sampai di ujung materi. Terima kasih ya kepada anak-anak ibu yang udah mendengarkan materi dan sangat aktif sekali. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Terima kasih dan tetap semangat ya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.